Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Septira dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan dengan materi tanda bahaya pada kehamilan. Baik, terima kasih Mbak Feni selaku MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya, langsung saja saya akan menyampaikan materi terkait tanda bahaya pada kehamilan. Satuan acara penyuluhan tanda bahaya kehamilan. Pengertian tanda bahaya kehamilan. Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal, yang apabila tidak terdeteksi atau diketahui secara cepat akan menyebabkan kematian pada ibu. Kemudian, macam-macam tanda bahaya pada kehamilan. Yang pertama ada perdarahan. Perdarahan yang tidak normal yang terjadi pada awal kehamilan adalah berwarna merah, perdarahan yang banyak, atau perdarahan dengan nyeri. Perdarahan ini dapat berarti abortus, kehamilan mola, atau kehamilan ektopik. Perdarahan yang tidak normal yang terjadi pada kehamilan lanjut adalah berwarna merah, banyak, dan kadang-kadang, tetapi tidak selalu disertai dengan rasa nyeri. Perdarahan ini bisa berarti placenta previa atau abruptio placenta. Kemudian yang kedua ada air ketuban keluar sebelum waktunya. Ketuban pecah dini terjadi sebelum persalinan berlangsung yang disebabkan karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauteri atau oleh kedua faktor tersebut. Juga karena adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina dan serviks. Kemudian tanda bahaya yang ketiga ada kejang. Jika kejang didahului, makin memburuknya keadaan dan terjadi gejala-gejala seperti sakit kepala, mual, nyeri ulu hati, hingga muntah. Jika semakin memberat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun, kemudian kejang-kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala dari eklamsia. Tanda bahaya yang keempat yaitu gerakan janin tidak ada atau lemah. Ibu pertama kali merasakan gerakan janin pada bulan kelima dan keenam, dan ada yang merasakan gerakan lebih awal. Bila bayi tidur, gerakannya melemah, dan bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 1 jam. Kemudian yang kelima ada demam tinggi. Jika suhu ibu hamil lebih dari 38 derajat Celcius, itu merupakan masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Demam dapat disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan, yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh ibu hamil, yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi berat dapat terjadi demam dan gangguan fungsi organ vital. Penanganan demam tinggi pada ibu hamil yaitu yang pertama ada istirahat, kemudian minum air putih yang banyak, dan mengompres untuk menurunkan suhu. Selanjutnya ada nyeri perut hebat. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah nyeri perut yang hebat, menetap, dan tidak hilang setelah istirahat. Hal ini bisa kemungkinan yang pertama kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang pelvis, persalinan preteral, gastritis, penyakit kantong empedu, iritasi uterus, absorpsi plasenta, dan infeksi saluran kemih atau infeksi lain. Selanjutnya, mual muntah secara terus-menerus. Mual biasa terjadi pada pagi hari, dimulai dari 6 minggu setelah HPHT. Mual dan muntah berlangsung dalam 10 minggu. Jika mual dan muntah mengganggu aktivitas sehari-hari dan keadaan umum menjadi lebih buruk, maka itu dinamakan hiperemesis gravidarum. Selanjutnya ada anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu
ibu dengan keadaan hemoglobin kurang dari 11 gram persen pada trimester pertama dan ketiga, dan kurang dari 10,5 gram persen pada trimester kedua. Anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut. Kemudian selanjutnya ada sakit kepala yang hebat. Sakit kepala bisa terjadi selama kehamilan dan merupakan ketidaknyamanan yang biasa terjadi dalam kehamilan. Jika sakit kepala yang tidak hilang-hilang walaupun sudah beristirahat yang disertai dengan penglihatan menjadi kabur atau berbayang, hal tersebut merupakan gejala dari preeklamsia. Sekian penyampaian materi dari saya terkait tanda bahaya pada kehamilan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.